Fisabilillah, kita semua diberikan kemudahan semua juga ya. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, bahwa kompetensi yang dimaksud di dalam perkuliahan kita atau khususnya di bidang pendidikan, jurusan apapun, mau PAI, non-PAI, semuanya juga yang dimaksud kompetensi itu isinya 3, yaitu kompetensi afektif, sikap, dalam PAI sikap spiritual dan sosial, juga adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Jadi kompetensi itu sebendel isinya 3, atau yang dalam taksonomi belum, afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang paling populer di antara ketiga ini yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan, baru yang paling populernya adalah sedikit ya, yaitu sikap. Sikap kebanyakan kasus di PAI ataupun di non PAI sepertinya hanya sebuah pajangan gitu ya di dalam RPP, di dalam modul ataupun di dalam kegiatan pendidikan. Nah, oleh karena itu di dalam PAI kita wajib menetapkan secara terencana, terukur, ada medianya, ada metodenya, dan juga ada evaluasinya. Untuk bunyi kompetensinya dirumuskan untuk kurikulum 2013 yaitu di KIKD 1 dan KIKD 2. KIKD 1 yaitu sikap spiritual dan KIKD 2 adalah sikap sosial. Kemudian setelah itu bagaimana cara kita menginternalisasikannya. Kalau sikap itu sebutannya adalah internalisasi atau pembentukan sikap gitu ya. Nah, untuk bagaimana ada metodenya seperti yang minggu kemarin sudah dijelaskan, minggu-minggu sebelumnya maksud saya, ada pengajaran untuk anak-anak yang masih belum paham bahwa hal tertentu itu adalah termasuk misalnya sikap baik. Hal tertentu itu adalah termasuk ibadah. Mungkin di SD atau di kelas 7 misalnya, mungkin masih perlu pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan melalui pembiasaan. Kemudian pembiasaan adalah dilakukan secara berturut-turut, rutin, setiap hari. Kemudian yaitu caranya yaitu pemotivasian. Dengan cara memberikan energi yang mampu menggerakkan seseorang atau dalam hal ini siswa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu namanya pemotivasian. Dan ada juga cara modeling atau keteladanan. Kita secara pribadi sebagai guru memberikan contoh perilaku tertentu atau memberikan gambaran tentang seseorang yang telah memiliki perilaku tersebut, baik dari golongan Nabi ataupun sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Itu namanya keteladanan. Dan yang ketiga, yang kelima yaitu caranya adalah reward and punishment, yaitu kita memberikan hukuman yang bersifat edukatif terhadap siswa yang tidak melakukan hal tertentu yang telah ditetapkan. Atau sebaliknya kita bisa memberikan hadiah. Pemberian hadiah, dan itu kenapa masih diperlukan walaupun ada hak asasi manusia, kita tetap bahwa seperti Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan sesuatu dengan ancaman, maksud saya dengan balasan surga, dan melarang sesuatu dengan ancaman neraka. Baik, sekali lagi tetapi tetap ada wilayah-wilayah edukatif. Kemarin untuk medianya kita boleh saja melakukan pemotivasian, kita bisa melakukannya sendiri, baik dengan melakukan sesuatu secara dramatik ya, supaya menyentuh kalbunya sampai menangis, sampai apa sih siswa itu diharapkan benar-benar terinternalisasi membentuk sikap tersebut. Ya, kemudian juga boleh kita menggunakan media. Kalau kita kemarin itu yang kita tekankan misalnya contoh adalah media
video motivasi itu sudah banyak, durasinya juga biasanya singkat dan bahkan 1 menit, atau yang sudah saya contohkan yang dari Iran itu misalnya. Nah, setelah proses itu ditetapkan, ya di KIKD-nya ada, medianya sudah ada, materinya ada, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua, tentang berbuat baik kepada teman, tentang apapun itu materinya ada, medianya sudah kita pilihkan, dan juga sekarang wayahnya adalah mengevaluasi sejauh mana tingkat penyerapan perilaku tersebut di dalam kelas. Ada beberapa bentuk penilaian untuk mengukur apakah sikap sosial ataupun sikap spiritual tersebut telah terinternalisasi. Sebagaimana juga kita akan mengevaluasi misalnya di aspek kognitif, sejauh mana sih tingkat pemahaman penyerapannya misalnya terhadap hal rukun wudhu misalnya, maka kita melakukan tes tertulis misalnya. Demikian juga ketika misalnya kita untuk keterampilannya adalah misalnya menghafal ayat Al-Quran, kita gunakan metodenya tikrar misalnya, medianya terserah mau murotal atau misalnya audio atau video atau apa, baru setelah itu kita mengukurnya dengan misalnya unjuk kerja. Baik, untuk sementara kita pertama yaitu di sikap dulu. Ada beberapa bisa dibagikan Ibu, punten Ibu Aniza untuk itunya PPT-nya Ibu. Halo? Halo? Atau yang bisa silakan Bapak Ibu di share yang tadi saya bagikan ya. Itu ya. Yang jadi baik, sambil menunggu penilaian, Pak, ya. Yang PPT Pak ya. Oh, yang belum terbagi ya. Yang PPT. Jadi Bapak Ibu melihat dulu ya KIKD-nya apa. Nah, baru kita nanti untuk evaluasinya sesuaikan dengan KIKD-nya. Jadi tidak semuanya membaca doa sebelum mulai pembelajaran atau membaca doa sebelum makan gitu. Tidak selamanya itu, tetapi dikendalikan atau diarahkan atau ditunjukkan sesuai dengan KIKD yang akan diajarkan pada saat jam pembelajaran tertentu. Misalnya hari ini tanggal sekian, jam sekian. Di saya belum kelihatan Pak, memang belum ya? Belum. Oke, baik. Kita akan lihat ini ya. Untuk penilaian itu atau asesmen ada 3 ya. Baik, ada sikap, ada pengetahuan, kognitif, dan psikomotor. Baik, Bapak, lanjut. Baik. Pertama yaitu tekniknya adalah observasi. Observasi itu adalah perilaku atau sikap yang bisa dilihat oleh guru. Biasanya sikap ini yang kalau bisa diobservasi, dilihat oleh guru, itu berarti aktivitasnya di kelas gitu. Aktivitasnya di kelas. Nah, kemudian juga ada penilaian diri. Penilaian diri itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, oleh karena itu kita minta siswa melakukan penilaian diri ya, tentang dirinya sendiri. Kemudian juga penilaian antar teman. Demikian juga untuk penilaian yang bisa dilakukan, misalnya aktivitas yang dilakukan di luar sekolah dan hanya diketahui oleh teman dan khususnya teman dekatnya gitu ya. Itu kita gunakan penilaian antar teman. Kenapa ada 3-3-nya seperti ini? Ini untuk menghindari subjektivitas. Kalau observasi, takut mata kita itu hanya yang kelihatan itu aktivitas di kelasnya saja. Kita tidak mengetahui aktivitas di luar. Ketika kita hanya menilai berdasarkan aktivitas di dalam kelas saja, berarti itu ada bias subjektivitas kita. Ya, kalau penilaian diri saja, maka itu juga nanti akan anak-anak itu hanya
yang baik-baiknya saja. Demikian juga antar teman bisa jadi yang baik atau buruknya. Oleh karena itu perlu dikombinasikan, digantikan. Satu hari ini, besoknya satu hari observasi, minggu depan misalnya kita gunakan penilaian diri misalnya, atau observasi atau apalagi observasi lagi karena memang karakter itunya, watak, kompetensinya observasi, maka kita gunakan observasi. Dan seterusnya. Dari observasi oleh guru terhadap perilaku yang bisa diamati ya, tadi yang sudah saya kalau membaca doa yang sholat dilakukan, sholat duha berjamaah itu berarti bisa diobservasi, silakan bisa diobservasi. Untuk penilaian dilakukan dengan mirip skala Likert, seperti selalu, sering, kadang-kadang. Kenapa mirip Bapak? Kalau skala Likert yang asli itu adalah SS, sangat sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Kalau itu mirip tapi tidak apa-apa, Bapak gunakan misalnya untuk sikap itu gunakan selalu, sering, kadang-kadang. Kalau ini sifatnya berbentuk kata kerja ya Bapak Ibu ya, kata kerja, saya melakukan sholat malam. Nah itu berarti adalah sikap itu selalu gitu. Tetapi kalau sholat malam itu akan menjadikan seseorang menjadi lebih khusyuk misalnya. Sholat malam menjadikan seseorang lebih khusyuk. Maka jangan gunakan selalu Bapak Ibu ya, tetapi gunakan sangat setuju. SS-nya bukan sangat sering, tapi sangat setuju karena bukan kata kerja bentuknya itu. Baik, untuk penilaian diri, ya penilaian diri lakukan untuk sikap yang masih terpendam dalam hati ya. Misalnya kalau misalnya apakah kamu bersyukur misalnya, kalau memang mengucapkan kata alhamdulillah itu kan bisa diobservasi, kelihatan mulut komat kamitnya alhamdulillah. Tetapi kalau dalam hati memang terima kasih kepada Allah, nah itu boleh. Kalau misalnya tadi yang lain mulut ya, alhamdulillah jelas itu dari mulut, itu kita bisa observasi, kita bisa lihat gitu dari mulutnya. Tapi kalau penilaian dalam hati itu berarti kita nanya ke diri sendiri gitu ya, atau penilaian diri yang tahu bersyukur atau tidak, rela atau tidak, dia misalnya sekolah nggak pakai uang jajan misalnya atau apa, yang tahu itu si siswa itu sendiri. Oleh karena itu kita gunakan penilaian diri misalnya begitu ya Pak. Nah kemudian nilaian antar teman kan kadang-kadang kalau soulmate itu tahu apa sih keinginan ini, misalnya soulmate kemana, jarang jalan-jalan kemana. Kalau jalan itu misalnya si teman dekat itu akan tahu apa sih ketika dia bereaksi terhadap ada pengemis, ada apa itu biasanya teman dekat yang tahu gitu. Sehingga misalnya contoh bagaimana, apakah memberikan misalnya sedekah kepada pengemis contoh misalnya ke teman dekatnya, biasanya teman dekat tahu karena kemana-mana bareng gitu ya. Jadi kita gunakan penilaian antar teman. Kita milih teman dekat yang biasanya soulmate itu gitu. Jadi satu sama lain nanti akan diturkarkan. Tony akan menilai Tono, Tono akan menilai Tony gitu, dibalikkan gitu ya di lembar itunya tuh. Baik, terus apa? Terus Pak, next. Halo? Kedengaran suara saya Pak, Bu? Ya kedengaran Pak. Siap dengar Pak. Baik. Tahapan penilaian, membuat penilaian pertama melihat KIKD 1 dan 2 dulu Bapak Ibu ya. Lihat KIKD Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian memilih teknik penilaian, membuat indikator atau rubrik untuk sikap yang akan dinilai. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan tadi skala sikap ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan skala Goodman ya atau tidak. Kenapa ya atau tidak Bapak Ibu? Ini kalau sikapnya seperti soal keimanan. Untuk di kelas 7 misalnya. Kelas 7 atau kelas 6. Apakah kamu beriman kepada Allah? Itu sifatnya sudah tidak menerima pembagian Bapak Ibu. Jadi sudah harus yakin pasti. Ya atau tidak? Itu soal keimanan gitu ya. Maka kita gunakan skala Goodman. Ya. Tapi kalau untuk anak SD misalnya masih ada ragu-ragu atau apa, kelas 1 misalnya, kelas 1 SD, kelas 2, kita gunakan yang memungkinkan adanya nilai tengah, misalnya ada ragu-ragu atau apa gitu ya. Jangan hanya ya atau tidak saja, karena ini sudah sifatnya pasti. Tetapi kalau anak-anak kan masih mungkin ada ragu, masih nggak ngerti atau apa gitu, bisa begitu gitu, maka kita gunakan misalnya yakin
misalnya ragu-ragu atau tidak yakin begitu ya, Bapak Ibu. Oh, ini nih. Jika sikap yang diinginkan bersifat pasti seperti beriman kepada, maka kita gunakan skala Goodman ya. Jika sikap yang diinginkan masih relatif ada dalam hati dan mengasumsikan bersifat gradual, maka gunakan rubrik dalam bentuk kalimat nominal dengan deskriptor skala sikap Likert. Kemudian jika sikap yang diinginkan bersifat perilaku dan memungkinkan adanya konsistensi, maka gunakan rubrik dalam bentuk kalimat verbal dengan mirip skala Likert. Tadi ya Bapak Ibu ya, sama tadi untuk yang baik di sikap spiritual, sosial sama saja sebenarnya. Untuk sikap spiritual dilakukan dengan cara mengaitkan sikap sosial dengan Allah, ya, sikap spiritual. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah sikap sosial, Bapak Ibu. Anak-anak misalnya mencium tangan orang tuanya, misalnya nurut ketika diperintah, maka itu adalah sikap sosial. Tetapi ketika itu dikaitkan dengan Allah, contoh misalnya, saya mencium tangan orang tua saya ketika mau sekolah. Nah, itu adalah sikap sosial. Sikap spiritualnya bagaimana? Saya mencium tangan orang tua ketika sekolah karena itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu menjadi sikap spiritual, Bapak Ibu. Saya misalnya menolong orang, misalnya sesama orang yang saya memberikan uang kepada orang miskin misalnya, atau pengemis. Kalau itu adalah sosial. Kalau pengen spiritual, saya misalnya memberikan sebagian uang atau sedikit uang kepada pengemis karena itu adalah sikap yang mulia menurut pandangan Allah, misalnya seperti itu. Jadi spiritual dengan sosial itu bedanya tipis gitu ya. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Untuk yang ini boleh contohnya Ibu ini dibagi nggak untuk contoh itu? Barangkali ada itu. Contoh di RPP. Sebentar, saya. Halo? Iya Bapak. Sebentar, baik, saya ada ganti untuk yang contohnya. Ya, silakan nanti itu. Jadi baik, sambil nunggu ininya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang masih keder barangkali? Karena kita tidak biasa ya mengukur, menilai sikap. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Langsung ke evaluasi ya. Baik, kita akan melihat contoh sikap spiritual. Kenapa ini bisa dibahas segala sesuatu di dalam Allah adalah kehendak Allah. Berarti ini tuh Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan KIKD-nya. Ya Bapak Ibu ya. Berarti kita bisa melihat ini bahwa menghargai usaha yang telah dilakukan manusia. Ini karena dunia adalah kehendak. Berarti tentang takdir ya, qada dan qadar. Ini membuat seperti ini. Ini namanya rubrik ya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi dari dunia adalah kehendak Allah. Nah, kalau misalnya seperti ini adalah SS-nya itu bukan sangat sering ya, sangat sering, tetapi sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi penilaiannya adalah seperti ini, karena ini berbentuk pernyataan. Kalau misalnya mau berbentuk SS-nya sangat sering misalnya, berarti ketika terjadi sesuatu di alam, ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya percaya bahwa ini adalah kehendak Allah. Maka kita gunakan SS-nya itu adalah sangat sering. Kadang-kadang saya pasrah semua kepada Allah, kadang enggak juga gitu ya misalnya. Itu berarti kita menggunakan kata kerja.
Ya, gunakan SS-nya adalah sangat sering, bukan sangat setuju. Kenapa kita gunakan 5 supaya indikator lebih pasti ya Bapak Ibu bahwa sudah terdapat di dalam ini. Kalau misalnya yang versi kurikulum merdeka, misalnya digabungkan tidak apa-apa, yang penting kita tahu mana sikap spiritual, mana itu sikap sosial, dan tidak ada KIKD-nya ya. Baik, untuk penilaiannya sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini contoh yang penilaian antar teman untuk sikap sosial. Teman saya jika ada keinginan yang terwujud selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud ini ya, karena tadi temannya, karena ini menggunakan teman saya, maka sangat sering SS-nya itu bukan sangat setuju, tapi sangat sering karena kata kerja. Ya, oke. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa namanya? Pak Ahmad yang kemarin contoh KIKD-nya apa Pak? KIKD-nya apa? KIKD-nya lupa sih. Pak? Nggak ingat? Nggak ingat Pak. Nggak ingat Pak. Baik. Ada yang ingat Bapak Ibu? Misalnya apa contoh KIKD-nya? Ada yang ingat Bapak Ibu? Ibu itu, Ibu apa? Ibu Siti Anissa. Ada? Baik, kita contoh dulu ya. Kalau Bapak mengikutkan pengamatan, ini formatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh misalnya optimis, ikhtiar, tawakal, misalnya kalau memang sikap sosialnya bisa bisa diamati. Ini contoh formatnya ya. Kalau misalnya kita ganti, ini yang disisir adalah, yang disasar adalah sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal ya, tetapi asumsinya ini mengandaikan di dalam kelas ini anak itu kalau nggak bisa optimis enggak gitu ya, dia akan berusaha latihan lagi enggak, ikhtiar berusaha terus misalnya ya, itu tadi semangatnya, misalnya ikhtiarnya dia latihan lagi, tawakalnya ya sudah habis ini saya pasrah kepada Allah misalnya. Ini asumsinya bisa dilihat ya Bapak Ibu, pengamatan. Nanti yang dilakukan oleh ibu ketika anak-anak itu sedang berdiskusi atau sedang berapapun, Bapak Ibu keliling kemudian membawa penilaian tersebut, dicentang anak itu, apa dia optimis, apa dia kerjasama atau apa gitu ya. Nah ini Bapak Ibu keliling nanti, si Anissa bagaimana, si Pani, si Pino ini bagaimana, Bapak Ibu membawa itu catatan kayak jurnal atau apa tentang perubahan sikap si anak itu dari minggu ke minggu. Oh pada hari ini dia bagus gitu ikhtiarnya. Kalau ini ikhtiar Bapak ya Ibu, kalau nggak bisa, menurut Bapak Ibu nggak bisa diamati ya sudah jangan ini. Misalnya yang bisa diamati ya kerjasamanya atau apa, silakan Bapak Ibu pengamatan itu, observasi itu, jurnalnya. Jadi perkembangan afektif tiap minggu dari siswa itu sudah kita pegang semua catatannya. Ada di kita semua catatannya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Jadi dipilih satu saja Bapak Ibu ya, tidak usah semuanya digunakan. Observasinya iya, penilaian dirinya iya, untuk satu kali pertemuan ya, penilaian antar teman iya. Satu kali pertemuan hanya satu teknik penilaiannya. Cuman kalau pengen versi penilaian observasi seperti itu, pengen penilaian diri pakainya seperti itu, pengen antar teman dalam konteks ini adalah itu, tapi diambil satu saja. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya barangkali? Bapak Ibu, halo. Ibu Sarina, halo. Ibu Sarina, nggak ada. Ibu Nia, ada yang bertanya masih bingung atau bagaimana? Apa gamblang banget tuh? Bingung, gamblang apa? Gampang. Masih bingung Pak, yang di keliling itu gimana itu? Yang apa? Keliling itu yang observasi, yang keliling Pak, yang itu, yang penilaian itu
Gimana ya? Yang mana, Bu? Yang barusan yang barusan Bapak bicarain itu yang katanya itu keliling bawa itu nanti itu di video apa gimana Pak? Ibu lagi ngajar, Bu? Enggak, ini lagi pramuka. Yang di video apanya, Bu? Enggak, nanti kan di prakteknya itu, nanti itu penilaian yang keliling itu ya, nanti di video apa gimana Pak itu? Kalau penilaian Bapak Ibu, penilaian itu bentuknya di kertas ya Bapak Ibu ya, di kertas. Ya. Di kertas maksudnya formatnya tuh seperti ini. Boleh nanti dimasukkan ke Google Form boleh, tapi formatnya seperti ini. Kalau yang kemarin video motivasi contoh ya, itu medianya Ibu. Contoh Ibu sudah milih media Bu. Apa Bu medianya contoh? Yang kemarin? Belum. Belum. Kapan? Jadi Bapak Ibu untuk coba sebentar. Siapa ini selainnya? Ibu Sarina tadi apa Bu? Itunya medianya Bu. Ya Pak. Halo. Medianya apa? Ya rencana sih mau bikin medianya Pak. Bukan, untuk sikap. Oh sikap. Iya untuk sikap. Apa medianya apa Ibu? Metodenya apa? Itu belum kepikiran ke situ dulu Pak, masih mencari. Oke. Ya. Baik. Ya Pak. Baik. Ada yang sudah barangkali? Ibu Darsi, halo Ibu Darsi. Iya Pak. Ibu sudah itu belum? Punya media belum yang dua minggu Belum Pak. Belum membuat Pak. Kenapa? Iya masih mengerjakan tugas yang lain Pak, belum selesai satu-satu. Tugas lain itu apa? PTK Pak. Penelitian tindakan kelas. Iya. Ngapunten Ibu, dipraktekkan nggak itu? Kenapa Pak? Dipraktekkan nggak? Iya, dipraktikkan PTK. buat video laporannya juga Pak. Ibu memilih model apa, metode apa yang mau dipraktekkan atau media apa di PTK tersebut? Kualitatif. Rencananya sih mau membuat informasi short Pak. Apa? Membuat apa? Membuat apa Ibu? Membuat penelitian tentang informasi short Pak. Informasi apa Ustaz? Begini Bapak Ibu ya. Kalau di PTK ini penelitian tindakan kelas itu kebanyakan kasus adalah menggunakan metode atau model. Contoh misalnya model pembelajaran apa? DBL misalnya, pembelajaran contextual learning misalnya, atau pembelajaran apa misalnya ya contextual learning misalnya tipe number head together misalnya, number head together. Ya, Bapak Ibu harus membuat RPP dulu. Ya, nah number head together itu kemudian dipraktekkan selama 4 kali. Begitu ya, dengan siklus 1, siklus 2 gitu ya. Sama juga pada akhirnya harus buat RPP juga. Jadi maksudnya sebenarnya kalau di kita dari awal sudah bisa tuh ya, itu yang mata kuliah saya itu bisa di PTK kan Bu. Bisa aja sebenarnya. Jadi ya kalau satu-satu ya memang itu ya. Ya satu-satu akhir. Jadi belum Bu ya? Iya belum Pak. Belum. Baik. Belum apanya Bu? Belum mengerjakan Pak. Belum. Medianya Bu, belum. Untuk yang itu KIKD Ibu KIKD 1, 2-nya apa? Enggak Bu, enggak pakai. Pakai Pak, cuma masih mencari yang tepat. Cari yang tepat buat praktek. Pengen yang apa? Pengennya yang lebih mudah Pak. KIKD semuanya mudah semua Ibu.
Ibu Siti, halo, Ibu Siti. Oke. Ibu Siti gimana? Halo. Halo Pak, Ibu Siti gimana? Kelasnya Budi nak gabung nih kene. untuk apa Pak? Untuk di micro teaching itu sudah milik KIKD-nya yang mana? Budi nak rame ada. Kalau yang kemarin waktu yang tugas dulu itu cara bersuci. Tata cara bersuci itu untuk apa Ibu? KIKD berapa? Itu temanya dah. Nah, tema. KIKD satunya apa? KIKD 2-nya apa? KIKD satunya meyakini apa ya Pak? Dia nggak tahu meyakini apa itu. Sampai apa itu? Bentar Pak, saya buka dulu Pak. Meyakini. Apa tugasnya? Meyakini. Bentar. KIKD satunya itu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Ya. KIKD 1. KIKD 2. KIKD 2-nya menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Ya. Ibu, supaya anak-anak bersuci dari hadas. Baik kecil atau besar Bu ya tadi ya? Kecil. Dari hadas kecil ya. Apa yang akan Ibu lakukan? Medianya apa? Supaya anak-anak tadi itu. Bentar, Pak. Pembiasaan mungkin. Baik. Maksudnya apa Bu pembiasaan? Pembiasaan agar anak terbiasa, Pak. Iya. Tahu agar anak terbiasa. Apa yang Ibu lakukan dalam membiasakan itu? Ini Gus Toyo. Dalam membiasakannya. Praktek mungkin, Pak. Iya, maksudnya prakteknya gimana Ibu? Enggak ini Praktek wudhu misalkan gitu, di praktek wudhu. Bentar. Kalau praktek wudhu itu nanti itu untuk KIKD 4 Ibu. Itu Iya, hai Pak. Oh. Iya, ya. Ya, Pak. Jadi gimana? Bentar, ada saran nggak Bapak Ibu yang lain? Bagaimana Ibu mau melakukan proses pembiasaan bersuci itu bagaimana? Barangkali ada yang bisa memberikan solusi. Penilaian diri mungkin ya, Pak. Bentar, proses pembiasaannya itu sendiri Bapak Ibu. Proses pembiasaannya itu bagaimana? Keteladanan, Pak. Keteladanan sama pembiasaan itu berbeda Bapak Ibu. Ini metodenya ya. Sebentar, Ya. ini pembiasaan. Pembiasaan dulu. Ibu tadi memilih melakukan pembiasaan. Penilaian teman sejawat, Pak. Penilaian Gimana? teman sejawat. Penilaian teman sejawat, Pak. Bukan, itu kan penilaiannya Bapak Ibu ya. Ini adalah metodenya, pembiasaannya tuh. Bagaimana? Mungkin Pak membiasakan diri kalau sebelum makan jadi dibiasakan harus mencuci tangan. Bersuci Pak ya? Enggak, maksudnya kan Ibu itu kan sekarang nih, Ibu kan di kelas nih. Ibu itu Ya. di kelas. Bagaimana mau membiasakan anak itu untuk misalnya tadi itu melakukan proses bersuci? Bentar, kalau makan tadi, anak-anak makan tuh Bu, di situ Bu, di sekolahnya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, berarti kan nggak bisa. Contoh misalnya, yang gampang saja. Nih anak-anak, saya akan mewajibkan anak-anak sebelum masuk kelas berwudu dulu. Itu contoh gampang Bapak. Sebelum masuk, ini kan saya melakukan proses pembiasaan. Pembiasaannya bagaimana? Sebelum masuk kelas, anak-anak saya minta untuk melakukan wudu dulu gitu. Itu pembiasaan contoh Bapak. Sederhana sebenarnya. Itu contoh pembiasaan. Ya, contoh. Boleh tadi kita mau ke setelah itu anak-anak kalau misalnya mau sekelas misalnya ya karena tadi jajan atau apa dulu ya
tadi ya mensucikan tangan dulu bersih-bersih, itunya apa namanya tadi berwudu juga gitu loh ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya tadi sebelum masuk saya mewajibkan siswa bersuci atau berwudu. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan evaluasi penilaian. Bagaimana penilaiannya? Oh. Bagaimana Penilaiannya ya? Misalnya penilaian apa mau dipakai? penilaian diri. Baik, apa berarti yang Ibu lakukan? Apa bentuk rubriknya, soalnya? Kalau misalkan sikap good man ya Pak. Bisa Goodman. sifat Ya, Goodman. Misalkan berwudu sebelum ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Jawabannya ya atau tidak. boleh. Satu. Tapi Ibu jangan banyak-banyak berwudu. Satu-satu saja biar banyak rubriknya Bu ya. Maksud saya berwudu sebelum sholat, berwudu sebelum membaca Al-Quran, berwudu sebelum membaca buku pelajaran PAI misalnya. Tak apa, pokoknya silakan Ibu gunakan. Kalau berwudu sebelum sholat itu sudah pasti anak-anak tuh Bu ya. Apakah itu dari kita, hasil dari pembiasaan kita? Bukan kayaknya Bu. Apakah ketika itu berwudu, ketika mau baca Al-Quran, kayaknya enggak juga itu sih. Bukan karena pembiasaan kita. Kayak pembiasaan kita misalnya anak-anak di samping itu tadi ya Bapak Ibu anak-anak kayak ini ya. Ketika masuk Bapak Ibu meminta kalian untuk berwudu. Tolong nanti kalau mau tidur juga itu berwudu dulu ya. Nah, baru kita buat soalnya tadi. Sebelum sholat, sebelum tidur, kalian misalnya kamu berwudu. Nah, itu berarti kemungkinannya itu hasil dari kita, Bapak Ibu. Ya, kemungkinannya karena pembiasaan kita sebelum masuk ke ini, sebelum membaca sebelum memulai pelajaran itu berwudu, maka kita juga menganjurkan mereka untuk berwudu ketika mau tidur, berwudu ketika mau membaca buku PAI, buku pelajaran apapun lah pokoknya, supaya lebih mudah menerimanya karena otak kita dalam keadaan suci misalnya seperti itu. Kalau ternyata ada anak yang misalnya jawab kadang-kadang misalnya, itu kan lumayan, berarti beberapa bagian dari proses kita membiasakan itu sudah diaplikasikan dalam sudah membentuk kepribadian tadi, gemar bersuci gitu. Ya, Bapak Ibu ya, bisa dipahami enggak? Halo? Iya. Bisa Pak. Iya. Itu adalah sikap apa tadi? Spiritual ya. Sikap sosialnya apa, Bapak Ibu? Yang berwudu tuh? Sikap sosial. Bersuci. Sikap sosialnya menunjukkan perilaku bersih. Menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Ya, oke. Berarti apa? Misalnya kita melakukan pembiasaan apa tadi? Kalau mau makan cuci tangan, ya. Kalau makanan jatuh kita cuci misalnya. Kalau ada baju kita sedikit kena misalnya kotoran cicak atau disucikan misalnya. Baju juga harus sebelum sekolah juga harus mandi, harus sikat gigi. Itu adalah contoh kebersihan bersikap sosial, walaupun kepada diri sendiri gitu ya. Oke Bapak Ibu, termasuk sikap sosial terhadap diri sendiri berkaitan dengan bersuci. Pertanyaannya nanti bagaimana? Apakah kamu mandi ketika sekolah? Sikat gigi misalnya seperti itu. Juga sepatunya juga dicuci misalnya seminggu sekali. Misalnya. Saya mencuci sepatu saya 1 minggu sekali misalnya. Begitu ya. Supaya bisa juga anak-anak mulai itu ya, bahwa kegiatan mencucinya itu oleh dirinya sendiri seminggu gitu ya misalnya. Untuk yang sekolah kelas tinggi misalnya kelas berapa, 5 misalnya 6 gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Contoh itu kita jadi tidak selamanya sikap spiritual itu berdoa sebelum makan gitu ya. Tidak selamanya seperti itu. Tergantung KIKD pada saat itu.
Itu contoh yang bersuci. Contoh yang lain ada nggak? Pak Dudi, Pak Musyaroan, Pak Irham, barangkali Pak Asep. KIKD 1, KIKD 2-nya apa? Halo? 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 Bagaimana, Pak? Baik, silakan Pak. Atau ditampilkan aja Pak. Oh, yang punya Bapak dulu. yang tadi, contoh tadi. Ya, Bu, yang dulu, yang sudah dikumpulkan tuh diperbaiki enggak Pak, Bapak Ibu? Jangan numpuk. Belum, Pak. Maksudnya kalau kemarin sudah media nih, medianya ini. Udah sekarang saya, Bapak medianya apa Pak? Pak siapa ini? Pak siapa? Ahmad. Pak Ahmad, medianya apa Pak? Pak Ahmad, medianya apa? Masih Untuk masih sikap masih spiritus belum itu, sosial. Pak. Oke, Iya. baik. Yang sudah siapa barangkali sudah ada inspirasi, sudah ada rencana. Boleh nanya, Pak? Boleh, mangga. Siapa ini? Siti Maisaro, Pak. Oke. Kalau untuk di KIKD 1 dan KIKD 2, medianya itu harus sama. Misalkan KIKD 1 pembiasaan, KD 1 pembiasaan. Terus sikap sosialnya juga harus pembiasaan, apa bisa beda, Pak? Bisa beda Ibu, tergantung ya. Tergantung keinginan Ibu. Pokoknya ada 5, di mana yang paling dekat yang memungkinkan. Contoh Ibu apa Bu? Punya Ibu apa contoh misalnya? Apa, Pak? Apa? Yang tadi, Pak, punya saya yang tadi yang bersuci. Oh, yang bersuci tadi. Apa tadi pembiasaan? Boleh misalnya apa? Selain pembiasaan apa? Ibu misalnya boleh juga untuk sikap sosialnya ya. Misalnya contoh, Ibu cari video motivasi tentang menjaga pentingnya hidup sehat misalnya. Contoh, cari video motivasi tentang pentingnya menjaga hidup sehat. Ketika Ibu memilih video tentang pentingnya menjaga hidup sehat, kita lihat videonya. Itu videonya kira-kira tentang apa gitu ya? Maksudnya apakah tentang seseorang yang dia kerjaannya sehari-hari hanya kan ada misalnya contoh ya, apa namanya, bukan itu ya, contoh misalnya ada film tentang apa, misalnya tentang seorang ini ya, tukang apa namanya, tukang sampah itu misalnya, contoh di filmnya itu seperti itu. Apa namanya, dia melakukan ketika diwawancara, kenapa sih kamu bersih-bersih terus misalnya atau apa gitu, padahal nggak ada orang yang ngasih atau apa. Saya apa namanya, saya hanya ingin melakukan bahwa sekitar rumah saya itu bersih gitu ya, supaya hidup saya sehat, supaya begitu misalnya contoh. Ketika nonton film itu supaya kita terenyuh, oh iya seperti itu, berarti kita judulnya, metodenya adalah pemotivasian, medianya adalah cerita tadi yang dari YouTube itu, misalnya seperti itu. Atau cerita, misalnya kita cerita tentang seorang tokoh yang selalu misalnya menjaga kebersihan badannya, misalnya mandi, pakaian dan sebagainya. Boleh kita keteladanan, contohkan siapa yang orang yang terkenal dengan menjaga kehidupan apa kebersihan dirinya, baju, pakaian atau lingkungan sekitar. Boleh, itu berarti kita sedang memberikan keteladanan misalnya. Keteladanan sama pemotivasian memang hampir Bapak Ibu ya. Hampir ini ya. Tetapi kalau keteladanan itu kita memberikan contoh itu apa namanya? Contoh keteladanan hidup sehat misalnya yang dilakukan oleh Nabi misalnya, contoh ya datar juga nggak apa-apa bahwa Nabi itu selalu kalau jalan misalnya begini ya, kalau ada kotor, ada apa namanya jalan misalnya yang ada tampak kotor atau apa langsung disingkirkan misalnya seperti itu, atau siapapun selain Nabi bisa seperti itu, boleh.
Jadi keteladanan itu hanya memberikan contoh orang-orang yang ini. Tetapi kalau pemotivasian itu kita memberikan roh semangat ke dalam supaya begitu keluar dari rumah itu ada sampah di jalan, saya langsung si siswa itu akan langsung membuangnya gitu loh. Itu memberikan dorongan roh semangat seperti itu, dorongan eksternal seperti itu. Jadi ibu pada dasarnya boleh memilih berbeda metode antara KIKD 1 dan KIKD 2 sesuai sesuai yang ibu inginkan begitu loh. Untuk medianya juga tadi boleh silakan. Banyak kalau kita sekarang ke internet atau apa gitu, gambar-gambar tentang lingkungan yang bersih misalnya. Mana sih Bapak Ibu negara yang paling menjaga kebersihan? Dengar-dengar katanya tuh. Negara mana? Negara mana Bapak Ibu? Jepang boleh. Yang paling dekat itu Singapura juga. Nah, misalnya contoh kita bolehlah misalnya bercerita tentang itu boleh. Begitu ya. Keteladanan itu cerita contoh orang-orang misalnya Singapura atau Jepang yang menjaga sekali kebersihan. Kalau Jepang misalnya kebersihan sungai itu sampai bersih sekali, ikan, koi sampai kelihatan sekali itunya, dan itu tidak untuk menjaga kehidupan supaya sungai-sungai di kita itu kotor gitu. Tampaknya sih nggak apa-apa, kita dari awal supaya kan kita nggak tahu mereka nanti akan dewasa. Mungkin di zaman mereka nanti dewasa oleh didikan Bapak Ibu semua, mereka sungai-sungai akan bersih semua gitu, lingkungan sekitarnya bersih semua gitu, tidak tercemar gitu. Ya Bapak Ibu, nggak apa-apa kita tampaknya sia-sia, tapi justru kita memang dari awal di SD, di SMP itu kita menanamkannya. Generasi mereka di 30 tahun yang akan datang, mungkin dunia akan lebih bersih gitu, tempat sekitar Indonesia khususnya itu menjadi lebih bersih. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu ya. Walaupun tampaknya mungkin kita tidak bisa juga karena apa? Ya memang tidak ada yang instan. Beda kalau paham itu terukur jelas gitu. Paham hari ini, ya mungkin paham ya hari ini, walaupun besok lupa. Mungkin anak-anak hari ini belum bisa itu ya. Ketika keluar dari itu langsung membuang sampah, tetapi besok-besoknya seperti itu bisa jadi gitu. Tetapi ya itu memang karena membentuk perilaku itu tidak secara instan, beda dengan membentuk pengetahuan relatif bisa cepat secara instan. Maka kita per minggu, per semester itu kan kita melihat itu catatan sikap spiritual sosialnya. Kan kalau itu misalnya pemahaman siswa tentang rukun wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu selama 1 semester itu sekian. Nilai mingguan, nilai misalnya ujian ulangan mingguan dan lain sebagainya ini. Nah, kalau sikap itu, sikap minggu ini, sikap spiritualnya, sikap sosialnya segini si anak tuh. Minggu depan ini akan ada perkembangan, seminggu depan perkembangannya lagi terus begitu sampai 1 semester baru kita kalkulasi semuanya. Sama seperti kita kalkulasi untuk misalnya nilai rata-rata 1 semester itu anak itu hasil tes tulisnya yaitu kognitifnya sekian-sekian, maka nilainya sekian. Itu sama aja, untuk keterampilan juga, untuk sikap juga sama saja pada dasarnya. Begitu Ibu ya. Oke Bu. Terima kasih. Baik. Ada yang lain barangkali? Ini Bapak ada yang mengacungkan tangan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Nah, Bapak pengen bertanya ya untuk masalah RPP di sini. Untuk medianya apa ya? Kan di sini kalau misalkan Pak, kalau penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan infocus itu masuknya ke media pembelajarannya atau ke alat bahannya Pak? Kalau media itu begini Pak ya, lebih ke ininya Pak. Misalnya contoh Pak, cerita itu media. Alatnya boleh alatnya mulut ya, cerita itu. Boleh kita pakainya bentuknya bacaan. Kita tempel boleh misalnya bentuk plano atau cerita. Cerita itu bisa berbentuk bacaan, bisa kita lewat internet ya, dari YouTube atau dari mana atau apapun. Alatnya itu adalah komputer. Kalau tadi kertas cerita yang sama itu kita ada di komputer. Cerita yang sama kita tempelkan di kertas. Cerita yang sama kita
sampaikan lewat mulut saja, tidak ada kertas, tidak ada internet gitu ya, tetapi kita menggunakan mulut. Saya secara pribadi lebih ke alatnya Bapak ya, tapi kalau itunya berarti sebuah cerita. Contoh, Bapak berarti apa bentuknya Pak? Kalau tadi kan alatnya Pak ya, internet gitu, papan tulis, video itu lebih ke alat. Apa Pak medianya? Apa sih mau di itu kan Pak? Kalau di sininya cuman software berisi materi makanan haram Pak. Nah kalau makanan haram, misalnya itu sudah berarti KIKD 3 Pak ya? Iya. Ya, berarti ini adalah uraian ya Pak ya, macam uraian penjelasan tentang makanan halal dan haram. Uraian atau penjelasan tentang makanan halal dan haram itu ada di buku, boleh. Ada di internet misalnya e-book bentuknya atau apa, boleh. Adanya di mulut Bapak yang cerita. Jadi makanan halal haram itu dibagi dua anak-anak, begitu ini boleh. Di papan tulis juga ditulis boleh. Begitu Bapak ya. Jadi itunya adalah informasi atau uraian tentang itu medianya gitu Bapak ya, medianya. Silakan gunakan alatnya. Walaupun alat juga sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan media dengan alat itu sama. Ya, ada yang mengatakan berbeda. Tadi yang saya katakan yang seperti itu berbeda, Pak. Tetapi posisinya itu di situ sama aja gitu. Yang penting kita tahu bahwa ketika internet misalnya tadi itu apa situs atau apa itu kita gunakan di satu sisi sebagai media, di satu sisi sebagai alat gitu, nggak apa-apa juga Pak akhirnya. Tapi yang penting Bapak tahu, kita tahu rinciannya seperti itu. Bahwa tadi uraian tentang itu adalah sebenarnya media, alatnya itu adalah internet dan itu. Tapi kita masukkan ke kolom medianya juga nggak apa-apa. Yang penting paham detailnya, Pak. Gitu, Pak ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Enggak. Bapak yang tadi tuh untuk makanan halal dan haram KIKD satunya apa, Pak? KIKD satunya apa, Pak? Ntar Pak dibuka lagi. Oh iya. Kadang-kadang sama, kadang-kadang dengan materi yang itu kadang-kadang beda juga loh Pak ya. Iya. Kalau di sini apa Pak KI-nya ya? Kalau misalnya Bapak, kalau Al-Quran hadis, contoh, Al-Quran hadis itu biasanya ayatnya itu seperti itu, ayat itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti biasanya KIKD-nya itu akan sama. Tapi kalau materinya itu adalah misalnya sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam, bisa jadi beda loh Pak ya, dari materinya bisa jadi. Kalau di sini kan Pak materinya menyajikan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram gitu Pak, untuk judulnya. Temanya Apanya Pak? Temanya. Judulnya. Iya, temanya, judulnya. Ya. Tetapi kan belum di breakdown ke KIKD 1 itu Pak. KIKD 1, KIKD 2, KIKD 3, KIKD 4. Belum di breakdown kan? Iya, belum. Nah, penjelasan saya tadi itu adalah Bapak harus sesuai dengan KIKD 1, 2, 3, dan 4 itu tadi. Iya Pak. Jadi kebanyakan kita itu lebih fokus ke KIKD 3 Bapak Ibu. KIKD 3. Jadi ya menyampaikan lah pokoknya materi ya itu tadi, misalnya makanan halal itu 1, ini 2, ini 3. Nah itu kan yang disasar adalah aspek otaknya gitu. Bapak Ibu, di sekitar kita itu ada nggak orang yang memakan makanan halal haram, baik dari zatnya ataupun cara memperolehnya? Ada nggak Bapak? Kira-kira? Halo Bapak? Ada aja Pak. Ada aja. Sebentar Bapak Ibu, kira-kira orang yang misalnya kita punya pohon ya, dekat dengan jalan gitu, mangga, kira-kira ada nggak yang metik orang sambil lewat tuh? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Nah kalau ada itu kira-kira yang metiknya itu tahu nggak bahwa dia itu harus izin dulu? Tahu Pak. Tahu. Dia tahu itu, yang membentuk itu adalah kognitif ya Bapak Ibu. Aspek kognitif, dia tahu pelajaran tentang itu. Tetapi dia ngambil atau tidak, itu adalah sikap Bapak. Ya, semua orang akan lewat semua itu. Ya, terserah mau dia karena saya takut mencuri ini. Tetapi pada dasarnya pengetahuannya semuanya sama bahwa itu adalah punya orang dan kita harus izin.
tetapi ada yang mengambil, ada yang tidak. Itu adalah wilayahnya sikap, Bapak Ibu. Kalau sikap seperti ini diantaranya berarti kalau hubungannya dengan Allah, ya sikap spiritual. Kalau hubungannya dengan sesama manusia, ya saya tidak akan itu, karena dia apa? Yang punya rumah itu capek kan, setiap hari harus membersihkan daun-daunnya juga, harus bersihkan juga, harus kadang-kadang harus menjual kemana-mana, harus dipangkasin semua. Jadi sikap sosial kita itu kan ya kasihanlah kepada orang lemah, sehingga saya tidak akan memetik, karena dia mungkin pengen menikmati juga kan yang punya rumah gitu ya, apalagi tumbuhnya setahun sekali. Itu sikap sosial, basis kita itu kasihan sama yang punya rumah, setiap hari membersihkan dan setahun sekali dia panennya. Itu sikap sosial. Sikap spiritualnya, saya mau nyolong ini dosa ini, Allah akan melihat gitu ya, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi saya pikir kalau makanan halal dan haram itu untuk KI 3, Bapak ya. KI 3, aspek kognitif itu sebenarnya relatif mudah ngajarkannya gitu ya. Yang susah itu tadi KI 1 dan KI 2, Pak. Oke, Bapak Ibu. Dan itu adalah beban kita. Ya bukan beban ya, Mas. Tanggung jawab kita sebagai guru PAI. Itu diantara yang membentuk yang paling sulitnya itu bagaimana kita menciptakan, membentuk perilaku tadi yang sikap spiritual dan sikap sosialnya bagus. Gitu. Anak menjadi benar, dalam hal ini benar ya, bukan hanya kalau KI 3 itu tahu nggak, ini hal semua orang tahu, itu berarti orang itu pintar. Akal yang pikiran yang standar itu dia tahu bahwa ini adalah hukumnya haram gitu loh. Berarti itu adalah menjadi pintar. Nah, yang menjadi benar itu yang susah, saya tidak akan ngambil, saya tidak akan, itu yang jadi benar itu. Benar, pintar gitu itu apa susah gitu. Pintar tadi semua orang mungkin bisa ya, tapi yang benar itu yang tanggung jawab kita, Bapak Ibu, guru PAI, yang dilepaskan oleh guru-guru yang lain tidak sanggup gitu. Guru IPS apa kan nggak ada kewajiban secara moral ya untuk pergi. Ya, moral mungkin iya, tetapi secara pedagogi itu ilmunya mereka tidak diberikan. Tapi kalau PAI itu memang ada ilmunya. Tadi itu ilmunya, Bapak Ibu, medianya ini, evaluasinya ini, itu pedagoginya tuh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus, jadi ini, itu Pak, misalnya yang tadi tuh, misalnya soal nyolong, tapi ya kita ke anak-anak kalau misalnya di tetangga rumah punya itu mangga, ngambil enggak gitu ya, misalnya seperti itu jadi pertanyaan, rubrik pertanyaannya kehidupan sehari-hari saja, nggak usah kemana-mana, kecuali yang SMA. Seandainya Anda menjadi seorang pemimpin, apakah Anda akan mengambil itu ya, misalnya uang tabungan misalnya anak buah atau bagaimana, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau anak-anak SD, tapi ya kita kayak sekitar kehidupan sehari-hari saja gitu. Baik Pak, apa Pak tadi? Ada yang mau bertanya lagi tadi Pak? nggak apa-apa nih, pas minggu yang Zoom sama Bapak itu katanya mau dikasih ini Pak, link maksudnya buat cari referensi gitu Pak di YouTube. Oh iya. Aduh gampang Pak, itu alternatifnya itu aja Pak, video motivasi Pak ya. Lupa saya. Video motivasi kalau yang SD, yang saya maunya video motivasi Islami misalnya, boleh Pak. Itu aja Pak. Itu biasanya durasinya sedikit-sedikit. Video motivasi misalnya seperti itu. Nanti kita tahu isinya apa. Itu ya. Kemarin baru 2 Pak ya yang saya berikan ya. Yang tentang yang itu ya, bapak-bapak mencuri itu ya, anaknya itu. Yang satu sama yang kereta api. Untuk yang kereta api kan memang untuk yang Alfan ya, SMA atau apa gitu ya. Untuk yang itunya banyak sebenarnya Pak. Untuk itu video motivasi, atau mau ditambahkan video motivasi Islami. Setelah Bapak melihat ini, lah ini pasnya untuk apa ya? Lah ini untuk adik apa ya? Oh, cerita anak ya. Ada itu, bagus juga Pak. Cerita seorang bapak yang anak yang ditinggal sama ibunya pergi. Dan dia hidup sama bapaknya, anaknya rewel kadang-kadang gitu ya. Masya Allah, pulang-pulang sekolah dia berantem si bapak itu dengan sabar sampai akhirnya sampai dewasa. Anaknya kuliah Bapak Ibu, keluar kota, kemudian pulang, bapaknya telepon. Terus telepon apa misalnya, ternyata dia diangkat, ternyata
si anak tuh nggak tahu bahwa bapaknya itu sudah buta gitu. Masya Allah. Itu cerita-cerita luar biasa Pak. Kita dari manapun Pak, boleh dari film Hong Kong, film Cina, film Thailand, film mana apapun. Karena yang diambil kita adalah ruhnya. Ada itu Pak. Ada yang pernah lihat itu Pak? Yang ternyata bapaknya itu buta gitu, lagi nyiramin bunga tuh. Ada yang pernah lihat? Saya belum Pak. Oh belum. Barangkali ada yang sudah lihat Bapak Ibu? Belum ya? Jadi misalnya, belum? Belum Pak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh belum. Bapak harus itu lihat Pak ya, video motivasi. Setelah nonton itu, oh ini pantasnya ini adalah KIKD-nya apa ya? Oh KIKD-nya ini menghargai orang tua gitu loh misalnya. Oh berarti ini nantilah kalau pas saya lihat di KIKD-nya menghargai orang tua misalnya begitu. Nah kita siapkan video ini. Saya lagi browsing lagi video motivasi. Ah ini begini-begini. Oh ini adalah seorang anak kecil yang misalnya apa namanya dia ada yang filmin dia itu misalnya anak kecil itu hujan lebat itu anak apa namanya mobil semua ngantri ternyata ada pohon tumbang. Terus anak itu langsung aja dibuka atasnya kemudian dia langsung mengangkat apa namanya si bunga yang pohon yang tumbang tersebut. Pohon yang tumbang itu yang nggak akan bisa anak kecil. Tetapi dengan dia gayat orang-orang pada keluar semua akhirnya orang semua banyak yang dari mobil-mobil turun semua gitu mengangkat pohon tersebut. Oh ini cerita apa ya bagus ini untuk membentuk misalnya peduli pada orang lain misalnya atau apa kita masukkan itunya sesuai dengan KIKD-nya Bapak Ibu ya. Gotong royong. Nah misalnya gotong royong atau apa gitu. Banyak Pak video motivasi Pak. Bapak Ibu video apa biasa yang ditonton? Jangan itunya saja Pak ya, maksudnya untuk misalnya makanan halal dan makanan haram. Kebanyakan di video itu berarti isinya adalah materinya Bapak, itu berarti KIKD 3. KIKD 3. Ya, kalau lihat isi daripada videonya. Jadi untuk supaya anak-anak terbiasa menghindari makanan halal dan haram, kita cari video motivasi. Misalnya kalau memang mau ya video motivasi menghindari makanan haram. Di situ terlihat seorang ini yang pengemis yang misalnya ada orang miskin lah, bahkan dia tidak mau mengemis, dia tidak ini bahkan dikasih juga dia tidak mau, tetapi dia lebih karena dia memang miskin tapi dia juga berpuasa dan untuk berpuasanya dia mencari makanan halalnya itu. Ya misalnya dari orang yang kebetulan puasa juga dia tidak mau juga mau diberikan semua bruk-bruk nggak mau juga dia hanya sebatas ini misalnya contoh makanan halal begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penilaiannya bisa nggak kira-kira Bapak? Itu sudah ke penilaian ya Bapak Ibu. Setelah penilaian yang itu ya yang sikap berarti kita masih ada penilaian untuk kognitif bagaimana cara membuat soal yang hot ya. Sama keterampilan. Masih ada satu pertemuan lagi sebelum Bapak Ibu nanti praktek membuat praktek mengajar dilengkapi dengan semua itu tadi media-media evaluasinya. Bapak Ibu sementara ini yang sudah dilakukan mengajar dan membuat soal saja Bapak Ibu ya. Mengajar dan membuat soal juga kadang-kadang ya. Iya Pak. Nah ini artinya kewajiban kita ngajar hanya di level KIKD. Iya, cuman gitu aja doang. Iya, KIKD 3 dan evaluasinya juga jarang. Dan kalaupun sudah ada itu hanya di KI 3 karena sudah ada juga di bukunya gitu ya. Untuk KIKD 1, KIKD 2 dan KIKD 4 kurang. Harapannya setelah kuliah kita bisa melakukan seperti itu karena itu adalah wujud tanggung jawab kita secara profesional. Kita ngajarin anak orang dipertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak Ibu bentuk. Bapak Ibu, saya ingin memberikan kalimat motivasi. Kalimat motivasi itu artinya apa? Bapak Ibu, saya akan memberikan energi yang luar biasa untuk ini. Kata-katanya saya nggak bisa mendramatisasi ya Bapak Ibu. Maaf ya, tapi nggak bisa mendramatisasi, tapi semoga itu bisa menjadi ruh kekuatan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang dokter itu ada yang melakukan malpraktek.
malpraktek. Dia tidak melakukan pekerjaan secara profesional. Ketika itu dia meninggalkan guntingnya di dalam tubuh seorang pasien. Nah, akhirnya apa? Ternyata si pasien tersebut mati, meninggal ya, akibat dari kesalahan dokter melakukan profesinya. Artinya dia tidak bertindak secara profesional. Hasil pekerjaannya tersebut menimbulkan kematian siswa. Sementara itu seorang guru dia mengajar di kelas. Seorang guru mengajar di kelas dan dia diwajibkan untuk membentuk sikap spiritual, sosial, juga pengetahuan dan keterampilan. Karena tidak profesional, guru melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut itu tidak hanya berdampak pada satu anak tersebut saja, tetapi ada anak-anak yang lain. Dan bukan hanya itu, anak-anak yang lain itu atau si siswa tersebut dan anak-anak yang lain itu hanyalah satu kelas. Tahun berikutnya Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Dan tahun berikutnya juga akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, anak-anak yang Bapak Ibu bentuk tadi, dengan kesalahan profesional tadi, juga menjadi guru juga dan melakukan kesalahan lagi seperti yang Bapak Ibu lakukan. Maka berarti apa? Kematian dalam hal ini, kematian tadi, kesalahan profesional yang membentuk kematian itu tidak hanya berdampak pada satu orang, tetapi kepada puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan orang. Oke Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita sama-sama meningkatkan kualitas pengetahuan kita berkaitan dengan pembelajaran PAI. Oke Bapak Ibu, tetap semangat. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah zuhur, tetap diperbaiki Bapak Ibu ya. Untuk itu nanti format untuk penilaian, maksud saya tugas Bapak Ibu hanya dua, yaitu membuat RPP versi full, terus saya mau bagaimana saja. Yang penting tadi KIKD-nya, kalau misalnya kurikulum 2013, kalau kurikulum Merdeka, ya tetap sama, walaupun tidak ada kode-kodenya, ada materinya, ada medianya, ada evaluasinya. Oke Bapak Ibu, dan itu nanti akan dihitung sebagai UTS. Video Bapak Ibu ngajar nanti akan dihitung sebagai UAS. Jadi kita tidak ada ujian tulis ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu? Iya Pak. Oke baik. Semuanya selamat beristirahat Bapak Ibu. Yang ringan, yang langkau isinya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya duluan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Juga ikut duluan. Assalamualaikum.